Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat ya. Kita tetap semangat belajar ya. Oke, semangat ya. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan Anil untuk memimpin doa. Siap, Ibu. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Anil. Sebelumnya, silahkan kalian atur posisi seperti yang kemarin sudah Ibu bagikan dalam kelompok ya. Nah, untuk itu, kalian buka dulu Google Classroom yang sudah Ibu share ya di grup. Di situ Ibu sudah mengupload untuk bahan ajarnya untuk hari ini ya. Silahkan, kalian boleh lihat. Sudah ya? Sudah ada ya di Google Classroom-nya? Sudah? Saya belum dapat, Bu. Silakan masuk di grup WhatsApp, sudah Ibu share linknya. Silakan. Baik, Ibu. Nah ini, ada ya? Ada Ibu. Ya, sekarang. Baik, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Mari kita mulai hari ini pembelajarannya yaitu mengenai teks hikayat. Sebelumnya silahkan Ibu beri waktu kalian baca bahan ajar yang sudah Ibu share. Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, Ibu. Sudah selesai? Sudah ya? Ya, coba. Ya. Maaf, kok Ibu tidak melihat Acep ya kemana? Acep sama Ami. Ada yang tahu? Hadir. Oh iya, kemana aja Acep? Jalan di mana? Ya Bu Sri, Enggak. Acep ke belakang dulu. Oh ya udah. Mudah-mudahan kita semua hari ini lancar ya, tidak ada kendala ya. Baik, silakan Acep sama Ami dibuka untuk bahan ajarnya ya. Baik, sekarang Ibu lanjut. Nah, hari ini kita akan mencari hikayat. Untuk hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, hikayat, baik lisan maupun tulis. Ya, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari khusus nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Sudah lihat ya di bahan ajar ya? Ada di situ contohnya hikayat apa? Rani, ada hikayat apa di situ contohnya? Ada dilihat? Rani. Atau ada yang mau membantu, Dini? Saya belum muncul. Oh, ya udah sabar ya. Ada ya. Contohnya hikayat apa? Hikayat hubungan ya. Silahkan dibaca, dilihat. Sudah ya. Sekarang untuk pembelajaran yang hari ini, kalian sudah membaca di situ ada contoh teks hikayatnya. Kira-kira menurut kalian, ayat itu apa sih? Berdasarkan apa yang kalian baca itu? Cerita. Silahkan. Ya, Dini. Iya, hikayat itu cerita, Bu. Dongeng. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Cerita masa lalu, Bu. Cerita masa lalu, Bu. Masa lalu. Masa lama. Masa lama. Ya.
Karena yang bahasanya susah, Bu. Saya sampai ini. Kenapa nih? Sampai mengkerut nih, Bu. Bahasanya susah dimengerti. Coba dibaca-baca ya. Iya, baik, Bu. Baik, saya menambahkan apa itu hikayat. Tadi Dini mengatakan cerita rakyat ya. Kemudian lampau. Ada lagi? Dewi ditulis pengarang. Iya, kenapa? Bu, nama pengarangnya tidak dicantumkan ya, Bu? Iya, Penulisnya betul. ya. Ya, betul. Baik, mari kita lanjut. Jadi, setelah kalian melihat tadi contohnya ya, bisa kita simpulkan. Maka hikayat itu bisa berupa cerita lama, betul. Atau karya sastra prosa lama juga bisa. Isinya berupa cerita, bisa kisah, bisa dongeng, atau betul kata Ami tadi ya, cerita masa lampau. Karena ini kan cerita yang berasal dari masa lalu, ya betul. Kalau dari segi istilah mungkin hikayat ini berasal dari bahasa Arab yang artinya menceritakan, haka yang artinya menceritakan. Nah, berarti hikayat ini merupakan cerita prosa lama yang isinya mengisahkan tentang apa saja kira-kira di situ yang kalian baca itu tentang apa? Tentang Dalam kehidupan, Bu. Budiman. Kira-kira tentang apa di situ? Tentang pahlawan? Tentang kerajaan? Tentang kerajaan, Bu. Iya, Kerajaan, benar, Dini. Bisa ya, tentang kerajaan. Kemudian bisa juga tentang kesaktian, ya. Banyak nanti contohnya Ibu tambahkan. Sekarang berarti kalian sudah sedikit paham apa itu teks hikayat ya. Iya, Bu. Kita lanjut. Fungsi hikayat tentunya bukan hanya sebagai cerita masa lampau, tapi juga hikayat bisa berfungsi sebagai menghibur ya. Selain itu kita juga kan bisa menghibur ketika kita ingin membaca sesuatu yang bervariasi, mungkin salah satunya jenis hikayat ini ya. Berikutnya, nah ini ciri-ciri yang tadi Rani sebutkan. Apa tadi Rani? Rani kemana ya? Bu, iya Bu, ini sinyalnya jelek di Oh iya, ya Saya udah, mau- mudah-mudahan lancar ya Ran. ya Bu. Ya inilah ciri-ciri atau karakteristik dari hikayat. Tadi Rani menyebutkan tidak ada nama pengarangnya. Tidak ada nama pengarangnya berarti Anonim ya. anonim. Iya, yang tadi disebutkan sama Dini. Ceritanya berisi tentang kisah kerajaan. Ya, ciri berikutnya bersifat statis, kemudian bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, bersifat menceritakan kisah universal manusia, dan terakhir majis. Selebihnya kalian juga bisa lihat di bahan ajar untuk lebih jelasnya ya. Sambil dibaca ya bahan ajarnya ya. Sambil dipahami ya. Baik, mari kita lanjut. Silahkan dibuka, di bahan ajar juga sudah ada. Unsur apa saja yang membangun cerita hikayat? Yang pertama tentunya tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Untuk isi pokok cerita hikayat? Silahkan. Ibu, Ya, Dini. Ibu itu nggak ada tampilannya, Bu. Tampilan apa? Yang mana? Yang Ibu, ini? enggak? Iya, Ibu ditampilkan tidak itunya apa PowerPoint-nya, Bu? Bahan ajarnya Ibu tidak Ini terlihat. udah, Ibu. Ini udah. Ini Belum. video Ibu Belum yang ada, terlihat Ibu. muka kami. Oh, Iya. belum ya, Bu. Coba bentar ya, Bu.
Perasaan dari tadi saya sudah masukkan. Berarti belum ya? Iya. Tidak ada aku dari tadi sama Ibang enggak ya. PPT-nya. Ya, iya Bu, salindianya dibuka Ya, aja. ini salindianya. Sudah terlihat? Belum. Belum terlihat juga? Ada? Ada. Sekarang ada Ibu, sudah ada. Oh iya, mohon maaf ya. Iya, Silakan. tidak apa-apa. Ya, tapi setidaknya semua ada di dalam bahan ajar ya. Kalian Iya, bisa Bu. dari bahan ajarnya. Silakan sampai di sini untuk pokok-pokok isi hikayat. Ada yang mau ditanyakan? Di bahan ajar di situ ada, Ibu berikan contohnya yaitu hikayat Bayan Budiman. Ya. Sudah dibaca ya? Sudah Ibu. Bu. Baik. Nah, sekarang untuk pokok-pokok isi ini, Ibu juga sudah mengupload LKPD yang ada di Google Classroom. Silahkan dilihat. Baik Bu. Untuk lebih memahami apa itu pokok-pokok isi hikayat, silahkan kalian coba analisis teks yang ada di LKPD 1. Ya. Sesuai kelompok yang sudah dibagikan minggu kemarin. Silahkan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Aduh. Ibu baca teksnya panjang, Bu. Sabar, Din. Jangan 10 menit. Kan berkelompok. Ayo, supaya temannya yang lain juga kerja dibagi. Siapa yang mencari tema, siapa yang mencari untuk pengukuhan. Kan bisa ya, silakan. Kerja dalam kelompoknya. Atau silahkan kalian buat kelompok masing-masing melalui WhatsApp. Sudah ya? Ya, silakan yang mau mencoba presentasikan. Silahkan, kelompok Anil. Untuk teks hikayat yang ada di dalam LKPD. Ibu, saya sama siapa ya, Bu? Kemarin sama siapa, ayo? Ya, sebentar, Bu. Hendra, Bu. Iya, Hendranya kemana nih? Hendra. Silahkan Hendra. kelompok Anil bisa memaparkan untuk poin tema, Diwakilkan sama Hendra, Bu. tema dan latar. Mana Hendranya? Ibu, teksnya maaf Ibu nggak kelihatan tadi ininya, saya sinyalnya. Oh, ya udah, berarti Bisa kerjasama sama ditampilkan. Anil ya. Baik, untuk kelompok berikutnya, silahkan coba tolong presentasikan untuk alur. Alur dan amanat, silahkan kelompoknya Dini. Iya Ibu, kelompok saya mempresentasikan tentang alur dan amanat dari teks hikayat yang berjudul Bayan Budiman. Alurnya itu alur maju Ibu, karena tidak ada flashback di sana, menceritakannya terus maju, gaya penceritaannya terus maju Bu. Kemudian untuk amanatnya, seorang istri haruslah setia, menaati, dan berbakti kepada suami. Dan jangan gegabah pada saat diberi nasihat ataupun kritikan. Itu karena kan istrinya mendapatkan kritikan dari burung bayan itu Bu. Untuk setia kepada suaminya. Seperti itu Ibu. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok Anil bagaimana? Kelompok Anil sudah? Silahkan. Ya. Dini, Ya, Ibu. sepertinya salah ya menganalisis. Coba lihat LKPD. Di situ teksnya itu si miskin. Lihat LKPD. Ada ya, di situ teks si miskin. Ya.
Nanti silahkan coba dianalisis kembali ya Dini, tapi tadi juga sudah bagus. Sudah berusaha. Oh, teksnya yang si miskin, Ibu. Ya, yang ada di LKPD 1. Oh, saya salah dong. Tadi saya malah kirain teks yang satu lagi, Bu, yang di atasnya. Maaf, Ibu, saya ulangi lagi. Gelis. Bukan gelis, itu sebagai contoh Ibu berikan. Nah, sekarang kalian coba analisis yang ada di LKPD. Iya, Ibu, maaf. Iya, tidak apa-apa. Paling tidak kalian sudah berusaha ya. Iya, Ibu. Sekarang untuk bagian penokohan, kelompoknya Ami. Bisa dipaparkan untuk penokohan? Kira-kira apa yang ada dalam hikayat si miskin ini? Penokohannya siapa saja? Ami dan Acep. Siap, Bu. Ami dulu deh. Saya Ami. Saya tadi nggak baca, Bu. Kenapa tidak baca? Ke belakang dulu tadi. Oh ya udah. Sinyalnya kurang bagus, Bu. Saya saja. Sinyalnya kurang bagus. Ya udah dibantu sama Acep ya, dibantu sama Acep. Ya kenapa Dini? Ya, saya boleh, Ibu. Ya kenapa? Ya silahkan boleh. Ya, untuk temanya itu kan hikayat si miskin ya Ibu ya, yang Ya. hikayat si miskin betul. Ya. Nah, namanya kesuksesan adalah kunci kesuksesan adalah kesabaran dan perjuangan gitu Bu, karena perjalanan hidup setiap orang itu selalu naik turun gitu Bu, seperti roda itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, pintar Dini. Ada Kemudian lagi? tokohnya itu ada si miskin, ada istrinya, istri si miskin, dan raja, Ibu. Ya, betul. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Dini silahkan. untuk latarnya, ada latarnya, tempatnya di negeri antah berantah, Ibu. Ya, Suasananya menyedihkan, Ibu. Menyedihkan, Ya. tetapi akhirnya bahagia, Ibu, karena menemukan emas. ya betul. Ya, lanjut. Untuk latar waktunya itu dahulu kala. Ya, bisa. Baik. Kelompok lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana? Baik, Ibu anggap berarti kalian sudah bisa memahami ya bagaimana kita menganalisis pokok-pokok isi dalam hikayat. Ya, Bu. Bisa ya? Paham? Ya, Atau sudah masih bisa. ada yang mau ditanyakan? Paham. Baik, kalau begitu Ibu Kira bisa lanjut untuk tujuan berikutnya, yaitu bagaimana kita menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, sudah terlihat ya Salindia Ibu? Ada ya? Ini Salindianya. Ada. Nilai-nilai hikayat. Yang pertama itu nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Ya, kembali lagi kepada bahan ajar yang sudah Ibu share. Lihat di situ ada ya, apa itu nilai moral, nilai sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Nah, sekarang contohnya sudah ada di Salindia, kalian bisa mempelajarinya. Berikutnya kita lanjut untuk diskusi nilai-nilai. Kembali lagi kepada LKPD ya, silakan dibuka LKPD halaman berikutnya, yaitu LKPD 2. Sesuai dengan kelompok diskusi yang tadi. Nah, dilanjutkan untuk teks si miskin. Coba kalian analisis, cukup 3 nilai saja, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Seperti biasa, Ibu beri waktu 10 menit, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Sudah ya? Sudah diskusinya ya? Bisa kita Ya. lanjut? Ya, silahkan.
kelompok yang siap untuk presentasi, kira-kira nilai apa saja yang sudah ditemukan? Tadi yang sudah Ibu sebutkan. Silahkan. Nilai moral. Siapa yang mau? Coba. Anil? Nilai sosial. Ya, boleh. Ya, Bu. Mangga Ami, silahkan. Nilai Ya, sosial. apa itu Bu. nilai sosial? Nilai Ya. sosial, Bu. Nilai yang berlaku di masyarakat, Bu. Ya, nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ada di situ, nilainya harus saling menghormati berdasarkan penampilan. Ya. Dan kedudukan, karena derajat di hadapan Tuhan sama, Bu. Ya. Ya, betul. Itu contoh nilai Ada sosial. lagi, Ayu Ami? Ada lagi? Nilai budaya. Atau ada yang mau menambahkan? Ya, Mangga Yang lain masih saja, Ami, Bu. silahkan. Yang lain? Saya nilai agama aja, Bu. Boleh, hebat Anil menemukan nilai agama, Mangga. Ya, nilai agamanya percaya bahwa Allah lah yang mengatur takdir manusia, Bu. Kita ya emang sudah diatur gitu buat Allah kaya mau miskin, Ya, memang kita betul. semua sudah ditetapkan rezeki-nya. Ya, betul. Ya, bagus Anil. Memang banyak ya nilai-nilai yang ada di dalam teks. Kemudian ada lagi nilai budaya, silahkan Rani. Ya, Bu. Saya, Bu. Bersikap hormat terhadap pemimpin. Ya, contohnya ada Ran. Yang di hikayatnya itu, Bu. Ya. Ada Ya, jadi pembuktiannya. di situ ada, Bu. Tadi yang kutipannya, saya bacakan kutipannya saja boleh, Bu? Ya, boleh, boleh. Ya, di sini ada kutipannya. Maka titah baginda, hai miskin, apa kehendakmu? Maka tahu si miskin, ada juga tuanku, lalui sujud kepalanya, lalu diletakkannya ke tanah. Nah, di situ kan ada yang bersujud ya, Bu, bersujud kepala Ya, betul. kepada Ya, betul. Iya, betul Rani. Ya. Bentar. Stop. Sekarang berikutnya nilai sosial. Ada yang sudah ketemu? Nilai sosial? Boleh, Bu, saya, Bu, boleh. Ya, salah. Sok, silahkan Dewi. Ya, nilai sosial yang ada dalam teks cerita miskin itu harus saling menghormati, Bu, dengan sesama. Iya, bagus. Itu hanya berdasarkan penampilan atau gaya hidup mereka, juga misalkan punya kekuatan, Iya. harta gitu kan, Bu. Iya. Iya, betul Dewi. Pintar. Jadi dari kan disebut kita bisa istilahnya itu dengan sesama itu tidak membedakan harkat dan Ya. Bu. Ya. Kita sebagai sesama manusia itu sama ya. 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 Ya, ada lagi? Kalau tidak ada Ibu anggap berarti kalian sudah mulai paham ya bagaimana kita menganalisis nilai-nilainya. Kalian mencari di situ, kalian telah di situ, kalian juga menciptakan pembuktiannya nanti. Jangan hanya menyebutkan saja nilai sosialnya ini, tapi pembuktiannya mana? Kalian tulis pembuktiannya. Ada di kalimat berapa, paragraf berapa ya, supaya lebih faktual lagi informasinya. Baik, ada yang ditanyakan untuk nilai-nilai? Sudah paham semua? Ibu, Ya, kenapa Dini? kalau nilai pendidikannya ada tidak ya, Bu? Soalnya saya nggak nemu. Ayo, siapa yang mau membantu? Ada yang menemukan nilai pendidikan dalam teks hikayat si miskin? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Dini? Ayo. Rani, mau membantu? Belum, Bu, belum menemukan, Bu. Pendidikannya belum menemukan sama, Bu. Yang lain bagaimana? Nggak ada ya, Rani. Ya, kita nggak ketemu ya, Rani.
Berarti nggak ada pendidikannya ya Bu ya di sini ya? Nilai pendidikannya ya? Kan hanya membatasi 3 nilai saja yang Ibu Ya. itu moral, sosial, dan budaya. Tapi sekiranya kalian mau menambahkan juga silahkan, itu malah lebih baik lagi ya. Oh, baik Ibu. Ya. Kalau nilai pendidikan kan bisa saja kalian bisa simpulkan dari hasil nilai-nilai yang sudah kalian temukan. Contoh tadi Rani, nilai apa tadi Rani yang kalian temukan? Nilai itu ya Bu ya, nilai budaya. Apa tadi? Yang hormat, yang nilai budaya menghormati yang baguna. Berarti kalau dari pendidikannya misalnya kita harus hormat kepada orang yang lebih, Iya, misalnya kayak tuh guru berarti kita, ya, Bu, saling menghormati, ya betul. Apalagi kan ceritanya ini si miskin, berarti kita tidak menggunakan derajat orang, gitu ya. Ya, jadi kalian sebenarnya bisa menyimpulkan sendiri. ya Bu. Nilai yang lain. Bisa dipahami Dini? Ya Ibu, dah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan, menanggapi, silahkan. Tidak, berarti Tidak ada. kalian sudah paham Tidak ya? ada. Ya, Sudah, Bu. sudah paham Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk menyelesaikannya silahkan, tadi kita sudah berbagi informasi ya melalui presentasi diskusi. Kalian bisa selesaikan tugas dalam LKPD tersebut. Kemudian kalian langsung unggah hasilnya melalui WhatsApp group boleh, melalui Google Classroom boleh, atau misalnya melalui email Ibu juga boleh. Silahkan ya. Silahkan dilengkapi LKPD-nya. Paham ya? Baik. Karena pembelajaran hari ini cukup untuk materi pokok-pokok isi hikayat dan nilai-nilai, maka sebelumnya coba mari kita simpulkan kira-kira apa yang sudah kita ambil selama pembelajaran tadi. Cukup tidak kalian baca hikayat di rumah? Anil, kita baca tidak? Ya Apa Bu. yang Bu, soalnya pusing Bu bacanya. apa pusing? Iya Bu, Iya. bahasanya susah. Kan bagus ceritanya, imajinasi, ya kan? Kepahlawanan. Sudah ada kan? Sudah pernah baca ya? Pernah Bu, pernah. Ya, Baca. mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan kalian juga tetap menjaga warisan budaya kita, karena hikayat merupakan salah satu warisan budaya kita ya. Ya, Paham Bu. ya? Jangan sampai kita lupa sama sejarah ya. Ya, jangan hanya Ya Bu. cerita-cerita yang masa kini saja seperti novel atau cerpen, jangan ya. Tetap hikayat pun harus tetap kita jaga dengan cara tadi, memelihara, melestarikan dengan membacanya. Ya, syukur-syukur kalian juga bisa menganalisis hikayat-hikayat yang ada di negara kita ya. Nah, sekarang berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini, kira-kira Ibu simpulkan kembali, silahkan. Ini tadi yang sudah kita sampaikan. Apa itu hikayat? Silahkan Dini. Iya Ibu, hikayat Hikayat adalah salah satu karya sastra lama, Bu, seperti kisah, cerita, atau dongeng. Di Iya. dalam kisahnya ada seputar istana, Ibu. Kemudian Iya. ada kehebatan, kesaktian, gitu, Bu. Ada kemustahilan di dalam cerita hikayat tersebut. Iya, betul Dini. Kemudian untuk isi-isi pokoknya, Anil, apa yang bisa kita simpulkan? Untuk intrinsiknya ya Bu. Ya, Ya, terdapat tema Bu. Ada Ya. tokoh, ada alur, ada amanah. ya. Iya, betul. Bisa ya. Ya Bu. Nilai-nilai yang sudah kita pelajari. Rani, apa saja yang tadi sudah kita bahas? Nilai moral, Bu, sosial, agama, budaya, dan pendidikan. Iya, bagus. Berarti untuk pembelajaran hari ini kalian sudah bisa mulai memahaminya ya. Ya.
Insya Allah Ya nanti Bu, bisa. pembelajaran untuk minggu berikutnya masih dengan teks hikayat dengan tujuan pembelajaran pada keterampilan. Nanti bagaimana kita membuat cerita hikayat ya. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan sedikit tes ya. Silahkan kalian buka Quizlet. Di situ ada untuk soal teks hikayat. Ya. Ya Bu. Nah, sekarang kita bisa mulai ya. Untuk penilaian itu silakan kalian buka kuisisnya melalui Google dengan kode. Ada di layar tidak? Tidak, Bu. Ada di layar? Tidak. Ada. Ya sudah. Kodenya tolong dicatat ya. Baik, Bu. 37 37 57 57 93. 93. Ya. Sudah ya? Ada ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Di situ sudah ada durasinya, nanti hasilnya pun sudah bisa dilihat. Ibu harapkan hasilnya bagus ya semua ya. Sudah mulai dikerjakan ya? Sudah mulai dikerjakan ya? Iya, Bu. Ya Bu. Berapa menit waktunya Bu? Sampai jam berapa? 10 menit aja, Gelis. Kan soalnya Ibu banyak. Oh iya. Ibu bacanya Ibu. Sudah ya? Oke, nanti hasilnya untuk nilainya Ibu share nanti melalui WhatsApp grup ya. Baik. Nah, Ya Bu. maka untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Amin. Menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.